Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita sharing sama-sama belajar public speaking secara online. Di malam hari ini kita masuk ke materi awal, materi pertama tentang public speaking. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilya Sapso, fokus di training, coaching, mentoring, training of trainer, motivasi, certified di NLP, kemudian belajar materi-materi pemberdayaan diri dari kuantum, hipnosis, hipnoterapi, public speaking, negotiation, digital marketing, writing. Nah, ini profil saya. Oke, sebelum kita mulai, nah kita akan praktek, Mas Erlangga. Kita praktek perkenalan, sebutkan nama, alamat, profesi, dan tujuan belajar public speaking. Nah, sebagai permulaan, saya akan memberikan contoh seperti ini. Oke, nama saya, ini sebagai contoh ya, nama saya Ilya Sapso, alamat di kota Surabaya, profesi sebagai seorang trainer, sebagai seorang pengajar, dan tujuan saya mengajar public speaking untuk membina para member dan teman-teman mereka menjadi pribadi yang percaya diri, jago presentasi, mengenal dirinya, sehingga mereka siap untuk tampil kapanpun, dimanapun, untuk berbicara. Nah, itu sebagai salah satu contoh, Mas Erlangga. Yuk, silakan sekarang Mas Erlangga. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ahmad Wijaya. Alamat saya di Bojong Lima Panjaitan di Jogja. Eh, Profesi saya masih pelajar SMA. Tujuan Tujuan belajar public tujuan speaking. mengikuti public speaking adalah agar percaya diri saat berbicara di depan kelas. Oke. Nah, sekarang kita ulangi lagi Mas Erlangga. Ketika kita berbicara, usahakan Mas Erlangga tidak ada kata e-nya. Nggak ada. Tadi kan ketahuan tuh. Nama saya Erlangga. Saya tinggal di, nah itu kita kurangi. Jadi kita berbicara dengan lancar. Kalau misalkan ada jeda, jedanya nggak usah ngomong ya, tarik nafas saja. Perkenalkan, nama saya Ilyas Abso. Saya tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Profesi sebagai pengajar, tujuan saya mengajar yaitu, nah seperti itu Mas, pelan-pelan saja. Yuk, ulangi lagi Mas Erlangga, silahkan. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ahmad Wijaya. Saya tinggal di Yogyakarta. Profesi saya pelajar kelas 1 SMA. Tujuan, Tujuan mengikuti public speaking adalah agar percaya diri saat berbicara di depan kelas. oke, good. Nah sekarang ketika Mas Erlangga itu memperkenalkan diri, itu kan menyebutkan profesi sebagai pelajar. Nah, sebutkan di SMA-nya SMA mana? Apakah SMA 1, SMA 2, SMA Islam atau SMA apa? Itu diperjelas gitu, Mas. Apakah di Ya, pesantren? Nah, yuk kita ulangi lagi. Jadi kita banyak praktek ya, Mas ya. Yuk, silakan. oke. Mulai. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ahmad Wijaya. Alamat saya di Yogyakarta. Saya profesi saya sebagai pelajar. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Wates. Tujuan. Tujuan belajar public speaking adalah agar percaya diri saat berbicara di depan kelas. Oke, good ya. Memang ini perlu kita latih, Mas Erlangga. Next. Nah, sekarang kita akan diskusi, Mas Erlangga. Menurut Mas Erlangga, public speaking itu apa? Apa pengertian dari Mas Erlangga kalau public speaking itu? Dan kenapa, apa yang melandasi Mas Erlangga ini kok belajar? Silakan, Mas. Pengertiannya dulu, apa itu public speaking? Menurut Mas Erlangga, semua jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Yuk.
Halo, kemarin sudah dibaca belum untuk materinya yang di modulnya itu? Belum nih. Belum ya, nanti Belum dibaca ya. sempat. Itu kan ada e-book dan ada penjelasan. Nah, penjelasan yang ada di blog itu setara 1 halaman buku Mas Erlangga. Itu kalau buku kurang lebih sekitar 150 sampai 200 halaman, Mas. Itu lebih dari 5.000 kata dan itu memang setara 1 buku. Peserta tidak kita kasih buku tapi kita kasih link khusus di artikel itu dan semua peserta bisa membaca materinya. Oke, publik itu secara bahasa adalah umum. Umum itu artinya banyak. Banyak itu berapa? Banyak itu lebih dari satu. Jadi kalau publik itu lebih dari satu. Kalau sekarang ini namanya private, Mas. Kenapa? Karena hanya satu. Kalau ada 1 orang lagi berarti namanya publik. Nah, kalau ini namanya private speaking. Karena yang lain belum muncul. Nah, itu namanya publik. Nah, kalau speaking itu berbicara yang ada urut-urutannya, ada strukturnya, ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Itu namanya speaking. Kalau orang berbicara itu tidak ada aturannya, nggak dibuka, nggak diisi, nggak ditutup semau-maunya, itu namanya talking, ngobrol. Nah, makanya kalau kita mendengar ada istilah acara namanya talk show, nah, itu berbicara yang bebas tanpa ada ikatan kapan dibuka, kapan diisi, kapan ditutup, semuanya mengalir. Nah, kalau speaking itu ada aturan-aturannya. Ke depan kita akan belajar bagaimana membuka, mengisi, dan menutup. Nah, pengalaman sebelumnya Mas Erlangga dari peserta kita yang anak-anak pelajar itu, ketika belajar, mereka beda ketika presentasi dengan anak-anak yang tidak belajar. Oke, itu ya. Jadi public speaking adalah berbicara di depan banyak orang, terstruktur, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Nah, itu namanya public speaking, Mas Erlangga. Nah, tadi Mas Erlangga menyebutkan bahwa tujuan belajar public speaking adalah untuk tampil percaya diri. Nah, pertanyaan saya gini, Mas Erlangga. Apakah selama ini Mas Erlangga kalau berbicara di depan banyak orang tidak pede? Ya, Nah, tidak pedenya kenapa Mas Erlangga? Seperti apa? Udah nyantai aja, enggak usah dipikir. Lepas aja, Mas. Ini namanya public speaking ya, kita belajar berbicara. Apa yang dirasakan ketika Mas Erlangga diminta maju ke depan, ngomong di hadapan banyak orang, apa yang dialami, Mas? ya kurang percaya diri itu tadi. Nah, kalau namanya kurang percaya diri, apa yang ada di dalam pikiran atau yang dirasakan oleh Mas Erlangga? Ayo belajar mengekspresikan ide berbicara, Mas Erlangga. Apa yang ada di pikiran Mas Erlangga? Oke, sebelum saya tanya dulu. Mas Erlangga ini berapa bersaudara? Punya kakak, punya adik, atau anak Punya tunggal? adik, punya adik. Punya adik. Mas Erlangga anak pertama? Iya, Oke, adiknya berapa? satu. 1. Cewek cowok kelas berapa? Cewek kelas 4. Kelas 4. Nah, nanti ini berarti memang Mas Erlangga perlu banyak latihan berbicara ini. Bahkan menjelaskan tidak pede pun ini perlu dilatih juga Mas Erlangga. Oke. Nah, tujuan orang belajar public speaking ini sudah ada di modul yang kita kirimkan kemarin Mas Erlangga. Itu ada 5 hal. 5 hal ini memberitahu, menjelaskan, meyakinkan, membujuk, dan membuat persetujuan. Dari 5 hal ini tidak perlu kita hafalkan Mas Erlangga, cukup kita pahami saja. Nah, ini Mas Erlangga sekolahnya sudah masuk belum? Sudah. Sudah ya. Coba kasih tahu ke saya apa yang
dilakukan yang dialami di hari pertama di sekolah SMA 1 Wates? Silakan Mas Erlangga. Latihan bicara, ayo. Mulai. Yuk Mas Erlangga, bilang terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama Terima saya kasih atas Erlangga. waktu yang telah diberikan. Nama saya Erlangga. Eh, Hari pertama sekolah itu kegiatannya itu pertama sekolah itu masak kayak Masa. pas ya kurban. Oke. Ya cuman ada lomba masak sama lomba khotbah itu. Masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Masuknya itu jam 7, pulangnya jam setengah 2 kayak. Oke. Apalagi Mas diceritakan? Oh iya, sama latihan baris tadi pagi. Oke. Nah, Mas Erlangga ini perkataannya satu persatu ya, patah-patah Iya. gitu. Oke lah, enggak masalah. Ini karena baru pertama kali, nanti pelan-pelan kosakata dari Mas Erlangga nanti akan ada. Nah, jadi itu memberitahu bahwa hari ini Mas Erlangga itu hari pertama sekolah, ketika sekolah acaranya adalah Idul Kurban menyembelih sapi atau kambing. Nah, di sana Mas Erlangga bisa menjelaskan sapinya ada berapa, kambingnya ada berapa, ada peristiwa apa, apakah sapinya lepas, kambingnya lepas, atau kejadian unik seperti apa. Nah, itu nanti Mas Erlangga menjelaskan. Ya, coba sekarang dijelaskan. Prosesi pemotongan sapi, kambing di sekolah seperti apa? Apakah di halaman, di depan masjid, musola, manggil tukang jagal, atau seperti apa? Yuk, Mas Erlangga, praktek. Jelaskan prosesi Idul Kurban di sekolah. Prosesinya itu dilakukan di parkiran sekolah, di parkiran siswa. Terus sapinya itu ada 2, yang satu agak galak sih. Oke. Terus Apa Mas? Ayo dieksplorasi lagi Mas Erlangga. Nah, terus ya, yang ketiga kamu meyakinkan. Bagaimana Mas Erlangga tuh bercerita membuat orang-orang yakin bahwa itu memang di halaman atau di parkiran sekolah seperti apa parkirannya? Jelaskan Mas Erlangga. Seperti apa parkirannya? Dan sapinya yang galak itu seperti apa? Membuat orang jadi yakin bahwa memang sapinya benar-benar galak. Apakah nyeruduk kepala sekolah misalkan Mas Erlangga? Ayo, semangat. ya sapi yang kedua itu waktu diturunin itu apa? Hampir kabur tapi untung masih bisa ketahan. Oke, good. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan Mas Erlangga. Ketika seseorang itu presentasi atau berbicara di depan banyak orang, itu rata-rata orang mengalami cemas, gugup, grogi, galau. Itu sesuatu yang biasa Erlangga. Bahkan orang-orang itu ada dalam sebuah riset, sebuah penelitian, mereka itu lebih cemas presentasi daripada mati. Jadi ada sebuah penelitian, orang-orang yang takut mati itu berapa persen, orang yang takut presentasi cemas berapa persen. Nah, ketika dibandingkan dalam sebuah riset itu ternyata yang takut ngomong atau berbicara itu lebih banyak daripada orang-orang yang takut mati karena penyakit. Nah, itu Mas Erlangga. Mending aku mati aja daripada ngomong. Mereka bilang seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami cemas itu mereka akan gemetar, tiba-tiba lupa, merasa malu, sakit perut, dan berkeringat dingin. Ternyata semua itu normal. Itu Mas Erlangga. Jadi
Kalau kita takut, gemetar, tiba-tiba lupa malu, itu memang pengalaman pertamanya seperti itu. Itu yang kita alami. Tapi nanti di pertemuan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kita menjadi pede. Nah, pertanyaannya, ini Mas Erlangga pakai Zoom itu kapan mulai kenal dengan Zoom? Sejak kapan? Gimana? Kenal dengan Zoom meeting seperti ini sejak kapan? Pakai Zoom? Sejak pandemi. Sejak pandemi ya. Nah, pertama kali pakai Zoom apa yang dialami Mas Erlangga? Ingat nggak? Nggak ingat ya. Anda ingat ya? Kelas berapa? Kelas SMP kelas berapa waktu itu pakai Zoom itu? Kalau sekolahnya nggak ada sih, itu acara sekolahan sih. Kalau acara sekolahan ya. Oke. Kayak latihan ujian gitu, tapi bukan dari sekolahannya, dari OSIS-nya. Oke. Good. Cukup. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini saya ingin bertanya kepada Mas Erlangga di pertemuan pertama kita ini, apa yang Mas Erlangga rasakan di pertemuan pertama ini? Silakan diungkapkan perasaannya atau pikirannya. Silakan Mas Erlangga. Yuk. Ya, grogi aja sih. Nah, ketika berbicara itu coba dirangkai menjadi beberapa kalimat, tidak hanya satu atau dua kata Mas Erlangga. Jadi misalkan seperti ini. Yang saya pikirkan ketika ikut kelas ini pertama kali yaitu kemudian saya merasa bahwa di pelatihan ini saya merasa seperti ini. Jadi kalimatnya agak lebih panjang Mas Erlangga. Ada subjek dan predikatnya, enggak langsung grogi, cemas. Nah, enggak kayak gitu Mas Erlangga. Ayo latihan, mulai. Apa yang Mas Erlangga pikirkan di pertemuan pertama? Silahkan. Yuk Mas Erlangga. Di pertemuan ini yang saya pikirkan yaitu, yang saya rasakan yaitu, yuk. Pertemuan ini yang saya rasakan ya agak grogi. Terus apa lagi? Cukup, Mas Erlangga? Nah, Ya. oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mulai lagi hari Selasa depan, jam 8:30. Terus untuk tugas-tugasnya, dikerjakan, dikumpulkan ya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan, dikerjakan. Kalau misalkan Erlangga tidak punya akun Facebook, boleh pinjam akun FB-nya Mama, itu Erlangga. Nanti dikumpulkan di Facebook Group. Kenapa? Karena kalau kirim ke WA itu WA saya penuh Erlangga. Jadi banyak sekali video yang masuk. Itu ya. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan review yang pertama yaitu bagaimana kita itu berkenalan di komunitas yang baru. Ketika berkenalan sebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat kita di mana. Ketika menyebutkan alamat itu kita lihat audiensnya kita. Kalau audiennya sekecamatan sebutkan dari desa atau kelurahan mana. Kalau audiennya pendengarnya itu tingkat kota sebutkan kecamatan mana. Jika pendengarnya adalah levelnya 1 provinsi sebutkan kota kabupaten. Kalau di level nasional Indonesia sebutkan dari provinsi mana. Kalau di luar negeri maka Erlangga sebutkan dari negara mana. Jadi kalau suatu ketika nanti Erlangga pergi ke Singapura, kenalan jangan bilang I came from Yogyakarta gitu. I'm from Wates, mereka enggak paham. Tapi sebutkan I come from Indonesia. Itu namanya perkenalan melihat audiens di mana kita berada. Nah, setelah nama, alamat, profesi, saat ini Erlangga adalah seorang pelajar, sebutkan di sekolah mana, kemudian sekolahnya kelas berapa, itu ada sebuah profesi pelajar saat ini, dan tujuan belajar public speaking. Nah, tujuan public speaking ini satu untuk melatih percaya diri, bicara sistematis, itu Erlangga ya,
bukan karena dipaksa oleh mama untuk ikut kelas public speaking gitu ya. Oke, itu Erlangga. Sebelum kita closing, ada pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian untuk training online kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Selasa akan datang, dan tugas-tugas silakan dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.